Ya, inilah prosedurnya. Dengan desain, H0 adalah semua mu dari setiap perlakuan adalah sama. Bila perlakuan ada 3, maka K di situ akan sebesar 3. Nah, bagaimana dengan HA-nya? Perhatikan, apakah komplement dari semua mu adalah sama atau mu-nya adalah seragam? Tentu saja komplemennya adalah mereka tidak seragam atau minimal sebuah mu adalah berbeda. Kemudian dengan kriteria penolakan yang demikian ini, ya, kita akan menggunakan distribusi F. Dengan penggunaan distribusi F, maka Anda tentu sudah membayangkan adanya rasio dua buah variasi yang masing-masing dikontrol oleh derajat bebasnya. Dengan derajat bebas pembilang adalah sebesar K-1 dengan K adalah banyaknya perlakuan, dan derajat bebas penyebut adalah N-K dengan N adalah besarnya atau penjumlahan atas besarnya semua sampel yang sebanyak K. Itu tadi. Seperti biasanya, kriteria ini dapat dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini. Dan kemudian, statistik ujinya adalah rasio ini. Mestinya mudah dipahami bahwa bila variasi sebagai akibat dari perlakuan jauh lebih besar daripada variasi random setelah masing-masing dikontrol oleh derajat bebasnya, sedemikian besarnya, yaitu lebih besar daripada yang bisa ditoleransi sebagai variasi sampel, maka H0 akan ditolak. Ini menunjukkan bahwa perlakuan memang menyebabkan timbulnya perbedaan rata-rata. Sebaliknya, bila hasil rasio pada formula itu adalah relatif kecil, yaitu karena SSTR tidak terlalu besar relatif terhadap SSE, sehingga akan gagal menolak H0. Ini terjadi karena perlakuan memang tidak cukup berpengaruh untuk membuat adanya rata-rata yang berbeda. Baik, dan keempat tentu saja kita membuat kesimpulan menolak atau gagal menolak H0 berdasarkan yang baru saja ditemukan dari hasil statistik uji di atas. Jadi, apakah ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-ratanya seragam atau gagal menolaknya? Bila kita menolak H0, maka disimpulkan bahwa perlakuan memang berpengaruh terhadap rata-rata. Nah, kita elaborasi formula statistik uji tersebut. Jelas ini memerlukan proses hitung yang sangat panjang dan menuntut ketelitian yang tinggi. Karena itu penting bagi kita untuk terampil dalam memanfaatkan Excel. Kita akan lihat hal itu. Inilah langkah-langkahnya. Baik, berikutnya akan ditunjukkan cara menyusun data dan hasil yang ditampilkan oleh Excel. Inilah cara menyusun datanya. Dengan perlakuan ditempatkan sebagai kolom. Sebaiknya ada identitas nama perlakuan. Di sini sebagai X1, X2, X3. Bila X1, X2, X3 itu ikut disorot, maka contrenglah label in the first row tadi. Kemudian Excel akan menampilkan dua tabel. Tabel pertama berisi ringkasan datanya. Tapi yang penting adalah tabel kedua ini. Ya. Ada 7 kolom di dalam tabel kedua ini. Kolom pertama untuk nama besaran sumber variasi yang akan ditampilkan.
Ada 3 yaitu between group variation, within group variation, dan total variation. Kolom kedua berjudul SS. Maksudnya adalah sum of squares. Jadi besarnya sum of squares between group atau SSTR adalah 148,1111. Dan sum of squares within group atau SSE adalah 119,6667. Kolom ketiga adalah derajat bebas, yaitu 3-1 untuk derajat bebas SSTR, 18-3 untuk derajat bebas SSE, dan N-1 atau 18-1 untuk derajat bebas sum of squares total. Kolom berikutnya adalah MS, maksudnya mean of squares, atau rata-rata dari kedua sum of squares, yaitu sum of squares dibagi derajat bebasnya. Sum of squares pada baris 1 sebesar 74,05556 adalah hasil bagi 148,1111 dengan 2. Sama halnya MS pada SSE sebesar 7,97778 itu adalah hasil bagi antara 119,6667 dan 15. Ya. Perhatikan bahwa kedua besaran tersebut siapa? Itu adalah pembilang dan penyebut pada statistik uji. Sehingga hasil bagi mereka yang ada di kolom F. Ya. Jadi dalam hal ini nilai statistik uji atau langkah ketiga dari prosedur kita adalah sebesar 9,28273. Ya. Baik, kemudian ada p-value. Ya. Ingat kembali bahwa p-value ini dipakai dalam rangka pengujian hipotesis dengan membandingkan nilainya dengan significance level yang digunakan. Dengan kriteria yang bagaimana? Yaitu tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alpha. Pada kasus saat ini, p-value yang demikian kecilnya akan membawa kita menolak H0 pada alpha 5%, bahkan pada alpha 1%. Nah, kolom terakhir adalah F, critical maksudnya di situ, ya, atau nilai kritis F. Ini adalah nilai F untuk alpha 5%, karena tadi kita memintanya untuk 5%, dengan derajat bebas pembilang sebesar 2 dan derajat bebas penyebut sebesar 15. Ketiga nilai terakhir akan ditunjukkan pada gambar berikut ini, ya. Kita mulai dengan distribusi F. Ya. Dengan nilai luas di ujung kurva adalah 5%, untuk nilai kritis 3,68 dan nilai statistik uji sebesar 9,28. Di sebelah kanan F kritis itu menghasilkan p-value yang 0,00238. Baiklah, itulah one way ANOVA beserta cara kita menginterpretasikan sajian Excel khususnya untuk tabel ANOVA-nya. Sajian tersebut adalah sangat standar, ya. SSTR atau apapun namanya ada di baris pertama, ya. Dengan sedikit catatan, mungkin Anda akan berjumpa dengan sajian Excel di mana letak derajat bebasnya bukan di kolom ketiga, tapi di kolom kedua. Baik, kita akan memasuki tindak lanjut bila keputusannya adalah menolak H0.